Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan kali ini kita akan membahas Brook yang meloncati waktu, yang mana cluenya ada di cover ini. Dan tambah menariknya lagi ya, cover ini itu ya berjudul di chapternya Orang ke-8. Iya, cover ini sebenarnya merepresentasikan seorang Brook. Apalagi di cover ini ada gambar ini. Iya, terkesan valid bukan? Tapi sebelum itu, mulai intronya. Iya, di video sebelumnya ya agak berisik ya karena soundnya kegedean. Tapi pada saat ini atau video kali ini Mimin akan jelaskan secara singkat dengan jelas dari lagu Bing Sake dan reaksi Robin, serta hanya diketahui Roger Pirate dan tambahan dari suku Kuja yang merupakan suku legenda. Maka disimpulkan lagu Bing Sake berasal dari era dulu. Dan Bing Sake sendiri adalah musik pelopor kebangkitan dari era bajak laut jika dilihat liriknya. Yang mana menurut Mimin era bajak laut itu ya terjadi pada abad kekosongan akibat adanya perbudakan oleh world government. Sebab sejarah bajak laut di dunia nyata, di bumi ini, bajak laut pertama yang ada itu tercipta akibat insiden perbudakan. Dan kapten pertama di bajak laut itu merupakan seorang budak yang mencoba menentang dari perbudakan ini. Dan dia adalah bajak laut pertama, yang mana pada intinya awalnya jadi budak kemudian menjadi bajak laut. Dan kita tahu ini semua sebenarnya sinkron dengan apa yang terjadi di One Piece. Mulai dari kelakuan world government yang memperbudak siapapun yang bukan golongannya. Ya, Anda bukan golongan kami. Dan sejauh ini pula di One Piece ya, budak-budak seperti dari Fishman atau mungkin orang ini yang merupakan anggota dari kru Law itu pada akhirnya jadi bajak laut yang awalnya seorang budak. Iya, sesuai dengan sejarah aslinya. The best lah Oda Sensei ini ya. Tapi ini sekaligus menjelaskan dengan jelas kalau Brook berasal dari kerajaan kuno di abad kekosongan. Iya, soalnya status Brook yang panglima perang ini dan sekarang adalah bajak laut ini membuktikan dia dari kerajaan kuno. Sebab satu-satunya musuh world government adalah kerajaan kuno, dan satu-satunya musuh kerajaan kuno yang memperbudak adalah world government. Sedangkan di sisi lainnya Brook ini pada akhirnya menjadi bajak laut. Nah, jika konsepnya sama dengan sejarah dunia atau dengan budak-budak yang lainnya yang ada di One Piece ini, berarti teori nyatanya Brook juga pernah diperbudak. Dan situasi yang paling cocoknya jika Brook diperbudak adalah Brook berasal dari kerajaan kuno dan itu ada di masa lalu atau di abad kekosongan. Pasalnya kegilaan world government itu terjadi pada era itu yang saat ini ditutupi. Dan sebenarnya jika kalian sadar ini sebenarnya sudah ada cluenya. Iya, foreshadow Brook adalah makhluk yang pernah diperbudak. Itu ada di sini ditunjukkan waktu dia time skip. Ya, tepat sekali. Waktu itu seorang Brook diperbudak, dijadikan alat tanpa kebebasan. Dan jika kalian ingat kembali di Sabondi, Brook yang ceritanya masih diperbudak menjadi Soul King waktu itu ya, dia kabur bersama bajak laut ikan terbang, bukan? Yang mana kejadian ini serupa dengan budak yang kabur dan menjadi bajak laut. Dan berkaca dari itu semua,
Berarti pada dasarnya Brook ini ya juga pernah melakukan hal yang sama, dan itu dia lakukan pada abad kekosongan. Tapi di masa lalu itu Brook melarikan dirinya sambil melompati waktu, dimana petunjuknya ada di cover ini yang Mimin sebut di awal tadi. Dan uniknya pula cover itu ya ada di chapter 489 yang berjudul Orang atau Anggota ke-8. Berarti secara gamblangnya kalau mau dibilang ya cover ini 100% menjelaskan soal Brook. Dan kebetulan Mimin menemukan hal menarik di dalamnya, apalagi ada ini. Jadi seharusnya ini akan valid. Dan kita mulai analisis covernya. Pertama-tama, perhatikan cover ini terlebih dahulu dengan seksama, yang mana pada dasarnya Brook memanglah berasal dari abad kekosongan. Soalnya perhatikan Robin Chan di sini. Ya, kita tahulah kalau berbicara soal sejarah, Tante Robin harus terlibat di dalamnya. Dan di sini jika kalian hitung baik jumlah buku atau mungkin jumlah buah yang ada di dekat Robin, itu berjumlahkan 8. Nah, angka 8 ini jika kalian telaah dan jika pula sadar itu sangat identik dengan yang namanya sejarah, terutama sejarah abad kekosongan. Dan ini pun yang ingin diketahui oleh Robin. Jadi ini cocok karena abad kekosongan terjadi pada 800 sampai 900 tahun yang lalu. Jadi secara singkatnya, timeline yang ada di cover ini adalah 800 tahun yang lalu. Dan ini didukung dengan sesuatu yang super valid dan gak bisa dibantah, yaitu ini. Yap, siluet yang terlihat sama seperti Dewa Nikah atau mungkin Joy Boy, ya siapapun itulah. Namun yang pasti timeline yang ada di sini menjelaskan abad kekosongan secara validnya. Dan karena cover ini menjelaskan judulnya anggota ke-8 yaitu Brook, berarti yang menjadi perhatian terkhususnya di sini adalah Brook. Dan sekarang coba kalian perhatikan tindakan Brook di sini. Dia meloncat dengan serius. Artinya menurut Mimin ya, lompatan Brook ini memiliki makna yang sangat jelas. Dan karena ini timelinenya adalah 800 tahun yang lalu, ya waktu, maka apa yang tengah dilakukan oleh Brook di sini adalah melompati waktu dari era kerajaan kuno menuju ke masa depan, sama seperti Toki. Dan kemungkinan seorang Toki ini ya ke masa depan tidak sendirian. Pasalnya selain berkaca pada Momonosuke dan Kinemon yang pertama kali ke masa depan, juga berkelompok. Dan di cover ini juga menjelaskan hal yang sama, yang melompat tidak hanya satu orang saja. Ya, berarti ada 3 orang yang melewati waktu, dan kemungkinannya orang itu adalah Toki, Brook, dan 1 orang lagi yang entah siapa. Tapi 3 orang ini dari masa lalu yang melompati waktu. Dan jika kalian masih ragu, mari kita bahas jejak dari mereka yang sangat valid, yaitu West Blue. Nah, diketahui Brook pada era ini berasal dari kawasan West Blue. Dan kebetulan atau tidaknya Pulau Ohara, pulau kampung halaman Robin yang meneliti abad kekosongan, sampai pada akhirnya menyadari soal abad kekosongan itu ada di West Blue juga. Nah, karena kemampuan Toki tak mampu melewati tempat dan Brook diketahui dari West Blue, ya akan jadi masuk akal semuanya berawal dari West Blue. Maka dari itu orang-orang Ohara menelitinya di kawasan West Blue ini sampai berhasil menemukan kejanggalan di abad kekosongan mengenai Ancient Kingdom. Sekaligus ini menjelaskan kalau kerajaan kuno telah terpecah-pecah
Seperti teori mimin yang ada di video ini dan ini, sebab di West Blue sudah tidak ada kerajaan besar seperti kerajaan kuno di sana. Namun nampaknya masih ada bukti yang tertinggal di sana, di mana ini didukung dengan berhasilnya penelitian O'Hara menemukan kejanggalan abad kekosongan. Dan entah kenapa pula seorang Gecko Moria yang berasal dari West Blue punya niatan ke Wano. Berarti pada dasarnya di West Blue memang ada petunjuk soal ini, soal kerajaan kuno dipindahkan ke Wano. Apalagi jika kita melihat sikap dari Gecko Moria, dia sangat tertarik dengan makhluk kuno seperti Orcs. Jadi ini masuk akal kalau Gecko Moria ke Wano demi mencari sesuatu yang kuno yang petunjuknya terjadi di West Blue, dan dia mendapatkan Ryuma di Wano ini. Ya, bagaimana menurut kalian? Dan menurut Mimin ya, Brook ini pada waktu di West Blue dia berpisah dengan Toki. Sebab ini sama seperti Kinemon dan Momonosuke yang juga berpisah di suatu tempat. Dan uniknya lagi ya, Kinemon dan Brook ini memiliki suatu kesamaan, yaitu orang yang sopan. Ya, siapapun yang ia temui, orang baru, dia selalu bersikap sopan, di mana Kinemon memanggilnya dengan Dono, sedangkan Brook menambahkan nama seseorang dengan sebutan San, seperti Chopper-san, Luffy-san, dan San-san lainnya. Iya, yang mana pada intinya mereka berdua ini seperti prajurit sesungguhnya yang sangat sopan. Dan jadi masuk akal kalau mereka ini dari masa lalu yang melompati waktu. Ya, bagaimana menurut kalian? Dan sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Yosa.